Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN Jawa Kediri, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati teman-teman panitia Manfes HMPS MPI. Perkenalkan, nama saya Lulu Atusania Fadila dari Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Jawa Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Etos Kerja dan Inovasi dalam Pengelolaan Organisasi, Ikhtiar Mengerjakan Tugas secara Its-On. Tema ini saya pilih karena banyaknya organisasi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan namun masih kurang dalam hasil atau dampak yang nyata. Dari kegelisahan itu, saya ingin menekankan etos kerja yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan agar organisasi tidak hadir secara seremonial saja, tetapi bisa berdampak kepada masyarakat yang berkelanjutan. Kita hidup di era perubahan sosial yang lumayan cepat dan kompleks ya. Maka dari itu organisasi yang seharusnya menjadi ladang kontribusi dan pembelajaran ini seringkali harus menghadapi masalah yang lumayan serius, seperti kurangnya etos kerja yang kuat, lalu kerja yang hanya untuk formalitas saja, dan biasanya kurangnya inovasi dalam pengembangan program itu. Akibatnya organisasi itu mungkin selesai di atas kertas saja, tetapi tidak selesai dan tidak berdampak untuk masyarakat. Padahal masyarakat sendiri itu lebih membutuhkan organisasi yang adaptif, kreatif, dan solutif, bukan hanya organisasi yang hanya selesai di atas kertas saja. Maka dari itu sebenarnya tujuan saya menulis esai ini ada 3 tujuan. Yang pertama, mengkaji etos kerja secara its-con sebagai dasar moral dan strategi dalam berorganisasi. Lalu tujuan yang kedua adalah menunjukkan bahwa inovasi adalah kunci agar organisasi tersebut bisa tetap hidup, nyata, dan tidak tertinggal. Lalu tujuan saya yang ketiga adalah menawarkan gagasan bahwa kombinasi dari keduanya, etos kerja dan inovasi tersebut bisa melahirkan mahasiswa organisasi yang lebih berdampak nyata untuk masyarakat. Yang pertama, kita mulai dari pondasi yang paling dasar ya, etos kerja secara its-con. Its-con sendiri dalam Islam adalah bekerja secara sungguh-sungguh, tuntas dan berkualitas. Dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak hanya mencintai orang yang bekerja secara tuntas, tetapi Allah mencintai juga orang yang bekerja secara sungguh-sungguh, tuntas, dan berkualitas. Misalnya nih, ketika mahasiswa akan melakukan suatu program kerja dalam organisasi, nah sebelum terlaksananya suatu program kerja tersebut adanya sesi rapat. Nah, ada beberapa mahasiswa yang ketika rapat itu hanya datang lalu pulang. Nah, disinilah its-con itu membedakan bahwa ada mahasiswa yang sok sibuk dengan organisasi dan ada yang benar-benar mahasiswa yang berdampak untuk organisasi tersebut kepada masyarakat. Dari sinilah perlu tekad bahwa setiap individu dari mahasiswa yang berorganisasi itu perlunya rasa its-con atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu organisasi agar membuahkan hasil yang berdampak. Seperti itu. Lalu pilar yang kedua adalah inovasi. Nah, inovasi sendiri ini tidak melulu soal ide baru atau hal-hal baru, tapi juga perlunya menyesuaikan dengan kondisi sekarang agar organisasi itu tetap relevan, tidak tertinggal zaman dan tidak meninggalkan dasar agama. Nah, contohnya misalnya ada seminar digitalisasi hadis. Nah, dengan penggunaan software hadis yang beredar dalam web-web sekarang, mahasiswa audiens tidak perlu menggunakan kitab-kitab kuno untuk mencari suatu hadis. Ada juga misalnya kita mengeluarkan ide lomba dai. Nah, penggunaan media sosial ini juga sebagai jembatan agar inovasi ini tetap berlanjut, tetap berkembang secara nyata dan berdampak bagi masyarakat audiens. Nah, kedua ini, etos kerja dan inovasi perlunya berjalan secara beriringan dan tidak berjalan sendiri-sendiri, karena etos kerja tanpa inovasi akan menjadikan organisasi yang kuno atau ketinggalan zaman. Lalu inovasi tanpa etos kerja akan menjadikan suatu program kerja yang tidak akan terrealisasikan. Nah, ketika dua pilar ini dijadikan satu, berjalan secara beriringan, maka akan menjadikan organisasi tersebut melahirkan individu yang profesionalisme dan kreatif. Disiplin dan tanggung jawab dari etos kerja tersebut tidak akan menopang gagasan baru, lalu inovasi agar menjaga semangat kerja tidak stagnan. Inilah kombinasi yang membuat organisasi mahasiswa objektif, adaptif, visioner, dan mampu meninggalkan dampak yang nyata untuk masyarakat. Nah, dari gagasan-gagasan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang terlaksana, tetapi juga hasil yang berkualitas atau dampak yang nyata untuk masyarakat. Nah, etos kerja secara IFKON membentuk kedisiplinan dan integritas, sedangkan inovasi menjamin keberlanjutan dan relevansi suatu program kerja tersebut. Keduanya jika dipadukan akan melahirkan organisasi mahasiswa yang bukan sekedar wadah kegiatan, tetapi juga ruang belajar, pengembangan diri, dan kontribusi sosial. Dengan itulah organisasi dapat menjadi agen perubahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, menutup dari pembahasan kali ini, saya ingin menegaskan bahwa legitimasi suatu organisasi bukan hanya semata-mata dari struktur yang terbangun, melainkan dari dampak positif yang dirasakan pada lingkungan organisasi tersebut. Saya percaya setiap langkah kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan melahirkan perubahan besar bila dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan, perbuatan, disengaja maupun tidak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman panitia dan lingkungan-lingkungan yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu di lain waktu.